Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Seperti yang kita Sip. ketahui, bahwa kita sebagai manusia pasti secara sadar ataupun tidak sadar akan membuat atau bergabung di dalam sebuah komunitas nih. Baik itu di keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun yang lain-lain. Nah, demikian juga mereka yang mempunyai hobi yang sama nih. Kita bisa temukan komunitas sepeda, komunitas lari, bukan lari dari kenyataan tapi lari olahraga beneran ya, dan juga komunitas penyuka film. Nah, pada hari ini nih saya tidak sendirian nih. Yang pertama kan ada Mas Aska. Halo Mas Aska. Halo semuanya, selamat malam. Wah, Waduh, ini konten kreator yang sangat-sangat unik mantap. dan sangat-sangat keren nih. Soalnya segala segala atribut itu APU, dipakai. APU. Nah, yang kedua ini yang saya menjadi tamu super istimewa nih Wah, istilahnya. banget ya. Dia ini seorang sutradara, penulis naskah. Namun kali ini kita nggak bahas soal Waduh, film-filmnya. Tenang, nanti suatu saat kita akan bahas. Tapi kali ini saya ingin membahas sebuah komunitas film yang bisa bilang itu kalau kalian penyuka film Indonesia kadang-kadang itu melihat di end credit title itu ada namanya tuh. Nah, nanti coba kalian misalkan kalau ini kalian cek-cek tuh ya, ada nggak nih? Nah, itu komunitas film ini namanya adalah Movie. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya ini Mas Rido Ivander Rama. Apa kabar, Mas? wih, Tepuk wih, tangannya mana? baik, Tepuk baik, tangannya, tepuk tangannya, tepuk baik, tangannya. wih. Keren, keren. Itu di belakang tuh nonton tuh. Nah, Beringat, beringat. sebelum kita mulai nih, kita langsung aja nih. Movie sudah ada YouTube, langsung aja dicek. Nah, ada sayangnya juga tuh. Waduh, Terus ada IG-nya juga, langsung check it out. yes. Nah, istilahnya, terus habis itu uh, apalagi ya, oke itu dulu aja kali ya. Nah, uh, movie review juga tuh ya, saya kirim. Yes, movie review. Ya, itu ada Jadi movie review movie, Instagramnya, bisa kalian cek, bisa kalian follow. Nah, Terus YouTube-nya Movie Z itu bisa di hmm, subscribe ya. Itu nah, ada notifnya, silahkan di subscribe, di follow. ah. Gitu. Tapi video yang review akap orang BUMN jangan dilihat ya. oke oke. Nah, Mas Rido, nih kita Ya, langsung mulai serius nih. Kira-kira boleh cerita nggak sejarah berdirinya Movisi? Maksudnya dari kenapa nih kok mau buat, terus latar belakangnya apa, terus kenapa namanya Movisi, kenapa nggak Movizo, apa hmm, Movizong, apa Zong waduh, Movie? waduh. Ayo coba. Movisi itu awalnya sebelumnya bukan komunitas ya. Kita bukan belum belum apa ya. Karena itu mulainya itu dari 2011, 2011. Itu tuh awalnya cuma fanspage film aja. Kita kayak ngasih-ngasih informasi film. Karena kan kita ngelihatnya tuh kayak keresahan kayak aduh, ini orang-orang pengen banget cari informasi soal film nih. Tapi susah banget. Dulu kan kita ingat 2011 tuh kan internet juga belum sekenceng apa ya, seramai sekarang ya, sepopuler sekarang ya. Terus akhirnya kita mikir ya udah kalau gitu kita coba kita jadi orang yang berjasa gitu. Berjasa untuk ngasih info film. Jadi kita ngumpul-ngumpulin dari apa artikel-artikel kita ngumpulin artikel berapa bla 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 dari internet, dari luar, dari mana-mana terus akhirnya kita post. Orang suka, wah ada nih yang ngasih informasi film di Facebook karena dulu di Facebook belum ada sih tapi nggak aktif banget gitu dia ngasih informasi yang update. Kita akhirnya bikin terus di setahun kemudian di 2012 itu kita baru bikin komunitas karena kita ngeliat di fanpage-nya itu aja wah ini orang-orang udah ngumpul nih di komen nih kan suka ada yang film suka ini bla 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 daripada kita numpuk nih di komen kenapa kita nggak bikin komunitasnya aja karena dulu kan fitur grup baru populer ya 2012 itu akhirnya kita bikin itu di 2012 dan akhirnya jadi satu komunitas dan komunitasnya dulu kecil banget sih kayak cuman berapa orang lagi tuh masih belum semuanya berani mau gabung karena kan kayak masih apa sih gitu apalagi fitur grup Facebook juga kayak masih apa sih banget gitu terus ya itu berkembang akhirnya puncaknya di 2017 dan waktu itu namanya belum Movie dulu tuh namanya Dulunya Movie Community Movie Community MC movie biasa ya. Movie. movie biasa
Terus akhirnya movie community ya, itu kan jelas kan namanya simple, komunitas film. Tapi yang akhirnya kita mikir movie community itu kalau misalnya kita sebut-sebut atau kita ingat-ingat namanya terlalu panjang, meski simple gitu. Kita akhirnya mikir movie itu kayaknya awalnya sih kita banyak sih kayak ada berapa nama yang kita pikirin, terus akhirnya movie karena kayak movie easy, jadi kayak gabungan dari dua kata gitu, movie sama easy, artinya ya jelas kita ngasih informasi untuk mempermudah orang untuk bisa tahu soal informasi film dan juga mempermudah orang untuk ketemu atau ngobrolin soal film yang dia suka gitu. Dia suka genre ini, jadi kita mempermudah jalan mereka gitu loh untuk ketemu sama untuk film gitu sih sebenarnya. Oke, jadi Movie itu kepanjangan daripada movie easy ya. Dan waktu itu lokal ya, waktu itu di apa, Batam ya? Enggak, itu sih di Jakarta sih dulu, belum Batam. Oh, base-nya lebih ke Jakarta. Base-nya emang Jakarta. Base-nya emang Jakarta. Oke. Oke, menarik nih Mas Aska ya. Ya lumayan. Jadi kita tahu ternyata asal-usulnya gitu. Terus si Movie ini apakah orang-orangnya sering berkumpul secara langsung gitu? Ada rutinitas sebenarnya dari 2013 kan itu orang-orang akhirnya ada mulai rame movie community dulu tuh grupnya. Orang tuh ngumpul mungkin kayak masih kayak ketemu yang di Depok siapa paling kayak cuma ketemu 3 atau 4 orang. Belum seramai sekarang. Kalau sekarang kita kan kayak ada nobar satu studio apa. Kalau dulu itu ya masih karena masih baru-baru kan kayak 3-4 orang ketemu atau nonton atau kumpul, masih kayak gitu sih dulu. Nah, nih teman-teman yang kalian udah ngikutin ya. Movie ini doyan banget bikin nobar, event nobar ya. Jadi para kalian fakir-fakir penonton tidak modal biaya, tuh kalian mending join tuh Movie Tuh ada tuh WAG-nya tuh. Itu ada tuh. Kalian kalau fakir-fakir pengen nonton tapi nggak punya duit, nah tuh hubungin Om Rido di Movie. Kalian langsung chat di bawah aja, Kak, kapan nobar? PH pada takut tuh, waduh ada anak-anak ini nih minta gratisan. Nobar gratis pula, bener. Nah ini makasih nih ada Mas Ferry, ada Kak Kike, Mas Yusuf, Mbak Ami, Kak Habibi nih, terima kasih nih. Iya nih, itu saya udah kirim Kak Prima ya. Nah itu saya udah kirim WAG-nya tuh dari Movie itu. Kalau kalian kepoin aja tuh. Di situ tiba-tiba, ayo siapa nih mau nonton bareng di misalnya Jakarta, dia mau nonton bareng di Batam, siapa nih? Siapa yang mau ngurusin? Nih gue ada tiket nih. Dan nggak cuma di Jakarta ya. Betul. Ya. Di berbagai kota asalkan ada tiketnya berapa nih? Ada kurang. Iya. Keren. Sejauh ini udah berapa kota yang udah bikin nobar gitu? Sejauh kota ini apa aja gitu? Batam jelas, Jakarta. Banjarmasin gila. Terus Pekanbaru, Surabaya. Baru 5 sih jauh. Baru 5 sih jauh ini. Ngomongnya baru. Serem banget. Ya kalau baru bisa nambah dong harusnya ya. Iya. Oh, merendah sekali. Serem banget nih. Padahal kita nih, langsung ini jebatan nih, padahal kita nih juga ada nih, Bios Club nih, komunitas itu masih kecil banget. Bridgingnya keren ya. Padahal nih kita juga ada nih, komunitas baru, namanya Bios Club Indonesia, IG, kepoin aja, follow. Nah, cuma itu yang saya amazing, takjub itu, gimana sih kok istilahnya dalam arti bisa tersebar di berbagai pulau daerah, kita ngomong bahkan pulau, bukan berbagai kota, berbagai pisah pulau nih dalam arti ya. Dan awalnya gimana? Apakah mereka itu awalnya pas ketemu kopi darat, terus ya udah gue pulang kampungnya karena misalnya habis kuliah, terus habis itu pulang ke daerah masing-masing, atau memang dari media sosial bisa tersebar jauh gitu? Kalau kita sih dulu tuh nggak pernah ada kopi darat yang ini sih, yang kayak dari kota-kota misalnya dari Banjarmasin berangkat ke Jakarta nggak banget bos, nggak ada duit buat beli tiket. Jadi kita lebih banyaknya ke medsos sih, kayak dulu itu pertama kali kita bukan di WhatsApp, kita tuh di Line. Dulu di Line untuk masuk tuh orang kayak ada harus ngubungin kita tuh, dia ngasih tahu dia dari mana. Jadi kita tahu kita ada orang dari sini, orang dari sini. Jadi kita akhirnya sebenarnya
awalnya kita emang benar random, kita sama sekali nggak tahu orangnya dari daerah mana, orang ini dari daerah mana. Akhirnya kita jalan ya udah kita jadiin aja nih komunitas. Terus sudah ngumpul, udah ngobrol, udah enak, udah nggak ada jaim-jaiman lagi tuh, kayak baru ngobrol tuh orang dari mana. Akhirnya kita tahu, wah jauh-jauh ya, ada dari sini, ada dari situ, ada dari mana. Jadi kayak kita sebenarnya nggak ada yang orang yang kita pertama ngumpul terus itu menyebar lagi ke pulaunya, sejauh ini emang nggak ada sih. Emang tiba-tiba aja orang masuk, dia dikasih tahu sama temennya bilang kayak kemarin tuh ada yang kayak temen gue nih dari kota ini pengen masuk nih, boleh nggak. Kebanyakan nih emang dari rekomendasi teman-teman sih, teman-teman rekomendasiin masuk gitu sih. Keren juga ya Mas Aska ya. Keren. Itu lagian New Visi ini juga bukan Jakarta sentris juga gitu loh Mas Dok, komunitasnya. Kerennya dia itu bisa memfasilitasi orang-orang di luar kota Jakarta yang suka nonton juga gitu. Dan Movies juga sering bikin nobar di berbagai kota itu tadi. Itu yang bikin keren. Jadi nggak semua orang-orang Jakarta doang gitu yang dapat gratisan, yang dapat event nobar seru-seruan bareng Movies gitu. Kenapa nggak di Jakarta sendiri? Iya, karena saya bukan orang Jakarta. Ya, saya sampai kesel, Mas Aska, istilah gratisannya itu tolong disensor. Itu jangan ntar ada yang ngetok tuh pintu tuh. Tiba-tiba besok dikasih tahu di blacklist. Iya. Bilang aja nobar yang meringankan. Oh ya. Itu lumayan frontal ya, maaf. Tapi nggak apa-apa, saya juga sering kali, Mas Rido, tolong dok, ada nggak? Ya kita sama tahu aja ya, seperti itu ya. Nah, pernah nggak dalam waktu itu misalnya ada yang bilang, Mas Rido, kita mau ngadain nobar nih, terus pas dikasih kartis tiba-tiba zong. Pernah nggak tahu misalnya ada yang pengalaman yang tidak enak nggak? Ada sih. Waktu itu filmnya Aldi Taher. Aldi Taher tuh bisikan jenazah. Oke, itu saya tahu ceritanya. Bisikan jenazah. Saya tahu ceritanya. Iya. Jadi tahu ya. Aldi Taher bisikan jenazah di Bogor, kan anak Bogor tuh lumayan banyak kan. Oh ya udah. Ya, karena ngomongin Aldi Taher, koneksi berantakan. Kemarin itu koneksinya nih, hati-hati, oke. Aduh. Oke, waduh, udah mulai berantakan nih koneksinya nih, karena ngomongin orang ini nggak boleh nih. Nah, sambil kita menunggu Mas Rido kembali lagi, ada persembahan daripada Mas Aska untuk joget-joget. Apa? Oke, Mas Rido udah kembali. Ya wajah. Halo. Ya, yuk. Oke. Aldi Taher. Oke. Ini emang Aldi Taher ini ya parah banget emang jadi orang. Enggak. Nyuwun sewu. Nah, oke. Kita ngomonginnya bukan filmnya, tapi kita ngomonginnya ceritanya adalah orang-orangnya, kejadiannya itu adalah mereka itu gimana waktu itu ceritanya? Jadi mereka udah pada minta. Jadi produsernya pertama udah minta Mas, kita ada nyediain 20 tiket untuk nobar di Botani. Itu lupa. Aldi Taher datang dengan saya. Kita udah ngeblas ke grup. Ada yang mau nggak nih? Anak Bogor rame nih kan. Ada yang mau nggak nobar nih? Oh, jam berapa? Jam begini. Karena itu kan lusa. Jadi kan kayak ngumpulin anggota juga oke lah, mungkin masih bisa. Pas hari H itu waktu itu saya lagi nggak bisa ngekontrol ya. Karena waktu itu lagi nggak di Batam, lagi di Tanjung Pinang, lagi ada acara juga. Nggak bisa ngontrol, jadi nggak tahu tuh tiba-tiba jam 4, acara itu jam 4, tiba-tiba kok WA penuh gitu kan. Biasanya nggak penuh-penuh banget. Kok tiba-tiba berdering terus nih, ada apa nih? Terus tiba-tiba produsernya, Mas ini orangnya mana ya? Gue tanyain ke grup gitu, kok ini nggak ada yang datang. Males gue Aldi Taher. Hati-hati ngomongin bahasanya live ini, hati-hati. Males iya beneran kayak males sih. Males Aldi Taher soalnya. Akhirnya itu gue mintain satu teman gue yang biasanya cepet. Dia nanyain, bisa nggak tolong bantuin nih cariin yang mau. Akhirnya dapat, dia nge-WA blas langsung dapat. Cuma 4 orang yang datang. 4 orang, ini juga bukan orang pilih.
Padahal mesennya Iya. berapa? Mesennya berapa? 20. 20. Mereka ngomongnya 20, Hmm. tapi ternyata pas hari hanya itu ditungguin tuh. Kok nggak ada yang muncul? Nah, Cuman itu dia tuh. Itu 4. jadi tanggung jawab ya. Nanti kalau misalkan kalau Iya. kayak tanda kutip oknum-oknum gitu yang apa yang berbuat malah istilahnya komunitas yang tercoreng ya Mas ya. Nah, betul. Nah, itu dia dalam arti kalau meminta ya dimohon istilahnya datang gitu. Atau istilahnya kalau nggak jadi itu harus jauh-jauh hari. Karena Harus itu kadang kasih tahu. karena kadang-kadang gini loh, jangan salah loh. Kadang. Pas nobar itu kalian itu kadang-kadang itu mendapat suatu kesempatan untuk ketemu produsernya malah istilahnya kan ada nih. Hmm. Kadang-kadang itu tiba-tiba itu Hmm. standby itu produsernya atau sutradaranya atau pemainnya kadang-kadang itu malah ada tuh. Jadi istilahnya kalian siap-siap aja tuh. Kalau nobar-nobar ini ya misalkan kalau bilang ya berharap aja misalnya siapa tahu dapat apa kebetulan nih ada produsernya gitu ya Mas ya. Dilirik nih kayaknya boleh juga nih. Hmm. Nah, seperti Ada beberapa kejadian di Hollywood malah kayak ada acara nobar-nobar kayak gitu tuh ada beberapa aktor yang datang belum jadi aktor terus dilihat sama produser kayak ini boleh nih orang jadi aktor. Banyak kejadian yang kayak gitu. Jadi sebenarnya mau filmnya kayak gimana pun mau ditaruh kan lumayan juga kan. Orang juga kan pasti pada pengen ketemu Aldi Taher gimana pun juga itu kan artis. betul. Orang pasti kalau ngeliat artis pasti kayak wah gimana ya? Orang pasti seneng gitu kan. Wah teman-temannya juga pasti kayak wah tapi ya kenapa nggak datang ya kita nggak tahu. Dan lagian apa ya kalau nobar itu tanggung jawab terbesarnya adalah kalau misalnya orang nge-cancel dan nggak bilang gitu. Itu kejadian banget itu kayak nggak bilang, bilangnya pun juga pas udah ditanyain, kok nggak datang? Males gue, ngapa nggak bilang gitu loh gitu. Jadi kayak menyebalkan sih. Itu sih yang ya sebel banget sebenarnya. Oke, oke, oke. Nah, itu kejadian yang tidak enak ya. Seperti itu ya. Hmm. Oke. Nah, pernah sampai di saya tanda kutip di blacklist nggak? Apa? Di blacklist. Di Blacklist ada satu kota yang nah, tapi udah dibuka lagi sih, udah kita ngobrol sama rumah produksi Falcon waktu itu film Pintu Surga Terakhir itu kita sempat bikin nobar satu studio, dia itu minta persyaratannya adalah sobekan tiketnya itu dikumpul, sobekan tiketnya dikumpul itu dikirim ke Falcon gitu. Yang Surabaya ini lama, kita udah ngisi alamat, tolong dong yang ini bla 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 gitu. Oh ya udah oke dikirim, tapi baru 1 bulan kemudian. Baru 1 bulan kemudian. Jadi kayak aduh lama banget dikira dia nggak nyampe karena katanya cuma tinggal yang ini aja gitu, yang lain udah pada nyampe. Akhirnya di blacklist gitu kayak aduh gimana ya di blacklist. Terus kita akhirnya coba ngekirim Falcon itu padahal akhirnya setelah di blacklist baru nyampe gitu, telat banget gitu. Jadi kita mohon aja. Soalnya sih Surabaya itu penonton kita juga banyak. Karena emang selama ini terbukti kalau di Surabaya itu selalu full. Jarang banget yang nggak full. Itu di Surabaya itu selalu dapat. Malah kita kayak ada pernah dapat 20 tiket. Kita ada kemarin kayak Marley tuh. Kita dikasih Mas 20 tiket terus dibilang Mbak tapi ini penuh banget Mbak lebih dari 20 orang. Emang berapa? 50. Wah gila. Jadi Surabaya itu emang Surabaya itu kota dengan penonton paling antusias banget sih kalau untuk yang kayak gini-gini. Pecinta film Indonesia juga ya? Yes. Benar ya? Dan itu istilahnya yang sangat-sangat istilahnya satu kesenangan tersendiri untuk dapat melihat istilahnya acara yang kita buat itu ternyata berhasil ya. Oke, ini kita sapa dulu nih banyak sekali terima kasih nih kakak-kakaknya, Kak Nana, Kak Inka, ya Kak Jen, terima kasih Kak Jen, Kak Monik, terima kasih. Udah mampir nih, banyak nih. Maaf ya kalau saya bacanya agak telat nih. Terus habis itu ada Kak Nana juga, Nana Wong. betul, Kak Nana. Juga. Waduh, Mas Habibie Kak Edi, Parku, oke nggak apa-apa Kak Edi. Alamat Rido, maksudnya apa nih alamat Rido? Alamat palsu. Krispy Kreme, ya ampun Mas Aska. Itu Aska yang lain itu beda. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih dalam arti seberapa besar sih andil komunitas film baik yang kecil maupun yang sudah besar bagi perfilman Indonesia? Dan ya tadi itu kok bisa sih berpengaruh atau nggak ada pengaruhnya sama sekali? Komunitas itu sebenarnya berpengaruh kalau dalam urusan komersil.
Karena kalau yang gue lihat juga sebagai yang bikin film, komunitas itu adalah satu wadah kita bisa mendiskusikan satu film yang orang kemungkinan besar nggak tahu filmnya apa. Jadi yang kita nggak tahu, jadi tahu. Jadi kayak seolah-olah kalau kebanyakan PH ya, nggak semua PH, beberapa PH, sorry, menyebut kalau kita bisa ngajak komunitas ini tuh kayak semacam marketingan gratis. Karena kalau misalnya nih, di komunitas itu ada 20 orang, dia ngasih paling nggak 3 orang nonton gratis, tapi katanya jangan kasih tahu ya, ini kalian nonton gratis. Akhirnya dia ngeblas ke komunitasnya, gue habis nonton film ini nih, keren banget, bla 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 bla. Jadi kan tidaknya meski mereka ngeluarin uang paling nggak untuk beliin tiket untuk 3 orang, tapi akhirnya sisa 17 orang lain jadi tertarik kan. Jadi kayak komunitas itu kalau di mata kebanyakan PH komersial di Indonesia yang gue tahu ya, pengalaman gue, itu emang jadi marketing termurah. Kalau misalnya kita ngeliat budgeting marketing itu, komunitas itu justru marketing paling murah dan paling gampang. Tapi yang paling susah di PH itu adalah ngumpulin komunitas yang bener-bener gitu loh, yang bener apa ya, istilahnya yang nggak kayak kejadian Aldi Taher tadi, yang kayak dibilang nonton, zong nggak datang. Gitu sih. Palanya nggak fiktif ya. Betul. Wujudnya gitu ya. Betul. Pasti. Nah itu. Pernah nggak disalahgunakan? Minta tiket dong terus kejual. Ini pertanyaan simpel loh. Kalau nggak, minta voucher ini dong, nggak tahu dia jual gitu, tiba-tiba dapat dengar itu jual murah tuh, kurang ajar nih orang nih. Ada. Okay, tapi bagi dua, nggak apa-apa. Bagi dua sama ini. Ini sebenarnya gini nih, emang pernah jual nih. Enggak. Aduh. Bercanda. Oh nih, asistennya di bawah nih malah ngaca-ngaca, bukannya bacaan komen nih. Aduh, Mas Aska. Padahal saya udah ada yang ngasih stiker, bisa kali sambil nonton sambil kirim stiker. Halo gitu. Karyani. Oh ya, para penonton nih kalau ada yang mau tanya-tanya nih ke Mas Rido nih. Halo ke Karyani gitu. Boleh nih ya mengenai komunitas. Nah, ya, itu silakan. Tadi itu saya udah belas WA grupnya nih. Kalau ingin bergabung nih silakan nih, WA grupnya nih saya belas lagi ya. Yang bawa maskeran lagi udah, justru yang bawa itu udah tadi itu maskeran untuk masuk konten kemari. Yang maskeran itu namanya Askia, itu habis maskeran langsung meninggal tadi, namanya Aska. Ya ampun. Oh gitu ya, besok siapa lagi? Dark ya, maaf. Oke. Gimana Mas Aska? Ada apa lagi nih? Untuk Rido ya, Papa sehat, Papa Romai Rama. Gimana? Ini Rido Ivander Rama, ingat ya, Rido Ivander Rama, Rido Rama, Rido Irama. Itu beda. Sama Rido Roma masih satu varian gitu. Beda. Bukan Rido Irama tapi Rido Rama ya, ingat loh. Ini ada di pertanyaan kuis loh. Ada di pertanyaan kuis loh, gue nggak bohong loh ya. Nah, tuh ada pertanyaan kuis tuh. Diingat namanya gitu. Ingat loh ya. Serius. Rido Invader. Okay. Udah berhenti nyabu ya. Cara bubur udah enggak? Ketoprak sekarang ya, ketoprak. Alhamdulillah masih 5 gram belum. Bubur 5 gram nggak ini kali, nggak tutup perut kali. Bubur ayam mau bubur ayam. Nah kalian nih bubur ayam apa nih? Bubur ayam diaduk apa tidak diaduk nih? Aduh malam-malam bubur ayam jadi lapar nih. Aduh jadi lapar, jadi pengen bubur ayam. Kalau dikirim dong. Tolong ya, mohon banget. Tapi Mas Aska, kan bubur ayam malam-malam kan susah ya. Paling enak tahu gak apa? Paling enak itu daripada kirim bubur ayam, kirim sushi platter. Tahu gifnya? Bridging-nya bagus kan? Bagus banget. Oke, sebelum kita kuis nih, ini pertanyaan terakhir nih. Dengan cara elegan. Pertanyaan yang terakhir. Kira-kira ada kiat-kiat yang mau membuat komunitas kan bagi kita ataupun ingin membesarkan komunitas mereka dan hal-hal yang harus dihindari? Kalau kiat-kiat yang pertama adalah kita tuh harus berani aja sih. Karena kalau bikin komunitas ya kita harus ngajakin orang. Kalau orang ini kan pasti kayak ini orang siapa tiba-tiba ngajakin, kita juga harus berani ngomong. Juga harus pintar ngomong juga, bukan cuma berani ngomong. Pintar ngomong juga kayak, mau nggak nih gabung ke komunitas gue ada ini nih, bla 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 bla.
Dan kalau yang hal yang harus dihindari, jangan kasih janji sih, jangan kayak jangan dikritik deh, nggak boleh kritik pemerintah, nggak boleh kritik pemerintah. Jadi jangan kayak emang ntar di komunitas tuh ada apa gitu, ntar gue bakal bikin ini, jangan kalau kayak gitu. Terus selain berani ngajakin orang gabung, sebenarnya berani juga untuk ngomong sama apa ya, misalnya ke rumah produksi nih, kayak misalnya kita pengen ada program nonton gratis, kan itu kita nge-pitch-nya juga ke rumah produksi. Jadi kita harus berani ngomong juga, berani nyari juga nih, siapa nih ya kira-kira orang yang bisa ngebantu. Biasanya itu orangnya ada si ini, ada si itu. Kita cari tahu, mungkin dari IG-nya, mau dari apa gitu. Kita pitch ke mereka, gue punya komunitas nih, ada ini, bla bla bla. Kita harus berani. Dan juga jangan males nyari sih. Karena kalau pengen ada program kayak ya nobar atau apa ya, harus nyari sih, benar-benar kayak 24 jam nyari nih, aduh, ada film ini nih minggu depan. Gue harus dapat nih nobar gratis untuk komunitas. Kita harus cari kira-kira siapa orang yang harus kita hubungi, apa bla bla bla, dan itu semuanya tersedia di medsos, tinggal kita cari aja. Mungkin kayak nggak kelihatan sekarang gitu, kayak misalnya programmer ini dia nggak nulisin di IG, tapi ya kita bisa nyari, tinggal nyari aja sebenarnya. Itu sih yang paling penting kalau komunitas. Sama ya, jaga keharmonisan, jangan sampai kalau misalnya kita mencium bau-bau tiba-tiba bakal ada perpecahan gitu, ya diselesaikan dengan cepat ya, kayak gitu sih. Komunitas juga dibangun dengan cara ya dengan senang-senang ya, Iya, drama-drama di dalamnya gitu. Komunitas itu ya kayak keluarga, anggap aja kayak keluarga. Bedanya ya orangnya mungkin sepantaran, mungkin orangnya keluarganya itu adalah dalam hal satu sama hobi, ya udah ngobrol, ya udah ngobrol aja gitu sih sebenarnya kalau yang paling. Oke, itu ada pertanyaan tuh, Mas Dok. Ada pertanyaan dari Black Suga. Kalau di komunitas boleh kasih referral nggak sih? Referral apa nih? Nah, referral apa nih? Apakah referral itu dalam arti apa ya? Diizinkan masuk atau apa ya? Orang yang muslim emang. Kamu ya, awas kamu ya. Aduh, ini lucu nih. Emang sekarang tuh minyak binomo emang lagi mahal ya, lagi langka. Iya, gitu. Betul. Binomo sekarang. Minyak binomo lagi langka banget. Ini sekali ngomong nih nyentilnya 2 ya langsung ya. Pinter ya, bagus banget Pak, itu ada tukang nasi goreng Pak di depan Pak, hati-hati Pak. Oke, api-api yang panas. Oke, api-api apa yang paling panas? Kak Fawas yang udah mengirimkan. Terima kasih Kak Fawas, Kak Robiato, Kak Nisa ya lagi nonton ya, lagi nonton Marli ini. Halo Kak Amanda, waduh semoga Kak Amanda ini sehat-sehat selalu ya. Nah, oke. Terima kasih nih, nanti yang 2 sisa clip film kita akan jual buat makan nasi goreng. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf bila nama Pak ada kesalahan ngomong dan misalnya ya terutama nih 2 teman saya bocor. Maaf kalau saya terlalu suci omongannya. Oke, jangan lupa nantikan episode selanjutnya saya hari Senin jam 1 dan kalian cek semuanya, nonton terus jadwal season 2 berubah ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat malam dan see you. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Thank you.